Sahabat pelita, sebentar lagi para jamaah akan berangkat ke Baitullah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Tahukah kalian bahwasanya Rasulullah hanya melaksanakan haji sekali seumur hidupnya? Beliau menunaikan haji pertama sekaligus terakhirnya pada tahun ke-10 Hijriah. Haji Rasulullah ini disebut dengan Ngaji Wada. Pada Haji Wada ini Rasulullah menjalankan umrah dan haji sekaligus. Haji ini disebut Haji Wada yang berarti perpisahan. Disebutkan haji perpisahan karena dalam ibadah haji ini Rasulullah menyampaikan pidato terakhirnya. Sebelum tahun tersebut haji belum diwajibkan dan Rasulullah juga tidak pernah melaksanakan haji setelah Haji Wada tersebut. Hal itu sebagaimana dijelaskan Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqh As-Sirah An-Nabawiyah Ma'amujaz li Tarikh Al-Khilafah Ar-Rashidah. Sementara itu, dalam Jawami As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hazm Al-Andalusi dikatakan, Rasulullah berhaji dan berumrah berkali-kali sebelum kenabian dan setelahnya, tetapi sebelum hijrah. Setelah hijrah ke Madinah, beliau hanya berhaji 1 kali. Para sahabat menyebut haji yang dilaksanakan Rasulullah sebagai Hajatul Islam, haji pertama dalam Islam, atau Hajatul Rasulillah yaitu haji wajib yang dilaksanakan Rasulullah. Kisah haji pertama dan terakhir Rasulullah yang juga disebut dengan Haji Wada ini juga dijelaskan dalam Ar-Rahiq Al-Mahtum Sirah Nabawiyah karya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dan Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Diceritakan, memasuki bulan Zulkaidah, Rasulullah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji dan memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan perbekalan. Rasulullah berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada tanggal 25 Zulkaidah. Pada saat itu, Rasulullah mengangkat Abu Dujanah As-Saidi sebagai pemimpin sementara di Madinah. Pendapat lain mengatakan bahwa yang ditunjuk adalah Sibah bin Urfutoh Al-Ghifari. Tujuan pengangkatan ini adalah agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan selama Rasulullah berhaji. Allah menghendaki Rasulullah bisa menyaksikan buah dakwah yang beliau perjuangkan melawan beragam kesulitan selama lebih dari 20 tahun. Maka beliau mengumpulkan berbagai kabilah Arab di pinggiran kota Makkah untuk ditanya tentang syariat dan hukum-hukum agama. Beliau minta persaksian mereka bahwa beliau telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah, dan menasihati umat. Rasulullah mengumumkan niatnya untuk melaksanakan Haji Wada yang mabrur. Mendengar pengumuman itu, orang-orang berdatangan ke Madinah mereka semua ingin ikut bersama Rasulullah. Pada hari Sabtu, 5 hari sebelum berakhirnya bulan Zulkaidah, Rasulullah berkemas siap untuk berangkat. Beliau menyisir rambut, memakai jubah, dan memakai minyak wangi. Beliau membawa unta dan berangkat selepas zuhur. Setelah fajar menyingsing, beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Malam ini aku didatangi oleh utusan Tuhanku." La berkata, "Salatlah di lembah yang diberkahi ini dan katakan, umrah beserta haji." Sebelum salat zuhur, beliau mandi untuk berihram. Aisyah lalu memercikkan minyak zariyah dan minyak yang bercampur kasturi di tubuh dan kepala Rasulullah hingga kilaunya terlihat di kening dan jenggot beliau. Wewangian itu dibiarkan saja dan tidak dibasuh. Setelah itu, beliau memakai jubah dan selendang. Perjalanan Rasulullah sampai di dekat Makkah. Beliau bermalam di Zutuwa lalu memasuki Makkah setelah salat subuh dan mandi pada hari Ahad 4 Zulhijjah 10 Hijriah. Perjalanan ini ditempuh selama 8 hari. Setelah memasuki Masjidil Haram, beliau tawaf di Baitullah dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Beliau tidak bertahalul karena yang dilakukan adalah haji kiran. Dalam rombongan itu digiring pula hewan-hewan kurban. Selanjutnya beliau beristirahat di Hajun dan tidak lagi melakukan tawaf kecuali tawaf untuk haji. Para sahabat yang tidak membawa hewan kurban diperintahkan agar menjadikan ihramnya sebagai umrah. Lalu mereka melakukan tawaf berkeliling Ka'bah, disusul melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian bertahalul dengan sempurna. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan ibadah hajinya, memperlihatkan kepada mereka tata cara ibadahnya, mengajari mereka sunnah-sunnah haji, dan berpidato di depan orang banyak untuk menjelaskan segala sesuatu yang perlu dijelaskan.